Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas kimiaku. Dalam video kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal yang ada dalam materi sistem periodik unsur dan juga ikatan kimia. Oke, sebelum kita mulai ke pembahasan utamanya, terlebih dahulu akan saya perkenalkan mengenai prinsip Aufbau. Menurut prinsip ini, pengisian elektron harus dimulai dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah. Perhatikan urutannya ya, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan seterusnya. Urutan tersebut berarti bahwa elektron harus menempati kulit pertama subkulit S, kemudian kulit kedua subkulit S, dan seterusnya. Urutan tersebut sesuai dengan tingkat energinya. Jadi kalian wajib hafalin urutannya ya. Tapi hafalinnya sampai 5S aja karena soal untuk tingkat SMA itu biasanya nomornya tidak besar ya. Contoh soal yang pertama, tentukan letak unsur berikut dalam sistem periodik. Jadi dalam menuliskan konfigurasi elektron kita jumlahkan saja pangkat yang ada di atasnya ya. Jadi untuk 12X itu 2 tambah 2 tambah 6 tambah 2. Kalau ujungnya S, maka untuk menentukan golongannya kita tinggal lihat pangkat yang di atas S itu ya. Jadi untuk 12X golongannya adalah 2A. Oh iya, kalau ujungnya S atau P berarti golongan unsur tersebut adalah A. Tapi kalau ujungnya D, maka golongan unsur tersebut adalah B. Kemudian untuk periodenya lihat saja kulitnya ya. Untuk 12X karena kulitnya 3 maka unsur X ini terletak pada periode ketiga. Untuk 31Y konfigurasinya seperti ini ya. Nah kalau ujungnya P maka untuk menentukan golongannya elektron yang ada di P harus dijumlah dengan S. Jadi untuk 31Y golongannya itu 2 tambah 1. Maka 31Y ini termasuk ke dalam golongan 3A. Kemudian karena kulit terakhirnya adalah 4, maka Y ini termasuk ke dalam periode keempat. Untuk 26Z konfigurasinya seperti ini. Nah, kalau ujungnya D, maka untuk menentukan golongannya, elektron yang ada pada subkulit D harus dijumlah dengan S. Untuk 26Z ini, S tambah D sama dengan 8. Jadi dia termasuk ke dalam golongan 8B. Dan periodenya itu periode 4 karena nomor kulit yang paling tinggi itu kulit keempat. Oke, resume pembelajaran kita kali ini untuk menentukan golongan maka kita lihat ujungnya. Kalau ujungnya S, maka nomor golongannya itu sesuai dengan jumlah angka atau pangkat yang melekat pada S tersebut. Kalau ujungnya P maka harus ditambah dengan S. Kalau ujungnya D maka harus ditambah dengan S. Dan kalau ujungnya S atau P maka unsur tersebut termasuk ke dalam golongan utama atau A. Dan kalau ujungnya D maka termasuk ke dalam golongan transisi atau B. Lanjut ke bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama itu menunjukkan nomor kulit. Contohnya 2P3. Angka 2 adalah nomor kulitnya, sehingga bilangan kuantum utamanya atau N-nya itu sama dengan 2. Kemudian bilangan kuantum azimut atau L itu menyatakan subkulit. Untuk subkulit S nilainya 0, lalu P1, D2, dan F3. Ketiga, bilangan kuantum magnetik itu menyatakan orbital. Orbital dalam media 2 dimensi itu dituliskan dalam bentuk kamar-kamar atau kotak-kotak. S kotaknya 1, P3, D5, dan F7 dengan masing-masing nilai dapat dilihat pada gambar. Yang terakhir, bilangan kuantum spin itu menunjukkan arah putaran. Jadi kalau ke atas itu plus setengah, kalau ke bawah nilainya min setengah. Contoh soalnya, suatu atom memiliki bilangan kuantum elektron terakhir N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan min 1, dan S sama dengan min setengah. Tentukan golongan dan periode unsur tersebut dalam tabel periodik. Oke, kita jawab. Kita fokus ke bilangan kuantum yang disebutkan dalam soal ya. N sama dengan 2, kita tulis 2. Lalu L sama dengan 1, yang nilai L-nya 1 itu P. Nah, karena subkulitnya P, maka kita buat 3 kamar ya, atau 3 kotak. Seperti ini.
dengan nilai yang di tengah itu 0, di kanan plus 1 dan di kiri min 1. Nah, karena M-nya itu sama dengan min 1, jadi elektron terakhir itu ada di kotak yang min 1 ya, di kotak yang pertama ini. Dan nilai S-nya itu sama dengan min setengah. Jadi kalau min setengah itu terakhirnya ke bawah. Nah, otomatis kalau dia ke bawah terakhirnya ya berarti yang ke atas udah ada semua. Karena sebelum kita isi yang ke bawah, yang ke atas harus terisi ya. Jadi di orbital P ini sudah terisi 1, 2, 3, 4 elektron. Jadi 2P4. Kembali lagi ke jawaban yang tadi, jadi elektron terakhirnya itu 2P4. Kemudian kita ingat lagi urutan penulisan konfigurasi elektron. 2P urutannya di sini ya. Secara otomatis kita tuliskan elektron-elektron yang sebelumnya ya, yaitu 1s2 dan 2s2, kemudian 2p4. Sehingga konfigurasinya menjadi seperti ini. Karena ujungnya P, maka golongannya S tambah P, jadi 2 tambah 4. Sehingga golongannya adalah golongan 6A. Lalu periodenya adalah periode kedua. Lanjut ke sifat periodik unsur. Untuk jari-jari atom dan sifat logam itu memiliki kecenderungan yang sama. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat logam dan jari-jari atom itu semakin besar. Tetapi dalam satu periode dari kiri ke kanan, sifat logam dan jari-jari atom itu semakin kecil. Untuk energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan itu kecenderungannya sama, yaitu dari atas ke bawah makin kecil dan dari kiri ke kanan itu makin besar. Contoh soal. Urutkan unsur-unsur berikut berdasarkan kenaikan energi ionisasinya. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus tahu unsur-unsur tersebut itu ada dalam satu golongan atau satu periode. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan konfigurasi unsur-unsur tersebut. Nah, ini dia konfigurasinya ya. 11B, 3C, 19D, dan 1E. Nah, dari sini ini kan ujungnya S ya, jadi untuk menentukan golongannya, lihat aja pangkat yang di atasnya ya, dan ini pangkatnya 1 semua. Jadi keempat unsur ini berada dalam satu golongan, yaitu golongan 1A. Jadi kalau dalam satu golongan berarti dari atas ke bawah ya. Kita urutkan saja dari yang paling kecil nomornya, yaitu E dulu, lalu C, lalu B, lalu D. Dan kecenderungannya afinitas elektron itu makin ke bawah itu makin kecil ya. Jadi dari yang terkecil berarti yang paling kecil kan ini ya. Jadi urutannya dari yang paling kecil adalah D, B, C, E. Jadi D lebih kecil dari B, lebih kecil dari C, dan lebih kecil dari E. Jadi seperti ini pengurutannya. Ada ralat untuk nomor 1 tadi, maksud saya adalah kenaikan energi ionisasinya ya, bukan afinitas. Tapi tidak masalah karena energi ionisasi dan afinitas elektron itu mempunyai kecenderungan yang sama, yaitu dari atas ke bawah itu semakin kecil. Jadi sama saja. Nah, untuk nomor 2 unsur-unsurnya adalah 22P, 24Q, 21R, dan 25S. Nah, kalau dilihat nomor-nomornya itu berbeda sedikit-sedikit ya. Jadi kalau berbedanya sedikit seperti ini, itu kemungkinan besar ada dalam satu periode. Jadi kita urutkan saja dari yang nomornya kecil ke besar. Jadi nomor 21 dulu ya, berarti 21R, lalu 22P, lalu 24Q, dan 25S. Kemudian kalau dalam satu periode itu kecenderungan afinitas elektronnya itu dari kiri ke kanan itu semakin besar. Jadi kalau kita urutkan yang paling kecil itu ini, kemudian ini yang besar ya. Jadi kalau kita urutkan berdasarkan kenaikan afinitas elektronnya berarti 21R itu lebih kecil dari 22P dan lebih kecil dari 24Q dan lebih kecil dari 25S. Nah, seperti itu. Lanjut kita pelajari soal ikatan kimia. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan rumus senyawa yang terbentuk jika unsur berikut berikatan. Yang pertama 12 Mg dan 17 Cl, dan yang kedua 12 Mg dan 8 O. Untuk menjawab soal tersebut, kita harus tuliskan dulu konfigurasi masing-masing unsur. Nah, yang kita pakai di sini konfigurasi yang kelas 10 ya, biar lebih mudah.
Selanjutnya, kita tuliskan kecenderungan masing-masing unsur. Apakah mereka menerima elektron atau melepaskan elektron? Ingat catatan ini ya, jika valensinya 1 maka kecenderungannya adalah melepas 1 elektron. Kalau valensinya 2 maka kecenderungannya adalah melepas 2 elektron. Valensi 3 melepas 3 elektron. Valensi 6 menerima 2 elektron. Valensi 7 menerima 1 elektron. Kembali ke jawaban soal tadi, setelah kita tuliskan konfigurasi, kita tuliskan kecenderungannya ya. Karena Mg itu valensinya 2, maka kecenderungannya adalah melepas 2 elektron. Dan Cl karena valensinya 7, maka kecenderungannya adalah menerima 1 elektron. Kemudian setelah kecenderungannya dituliskan, kita kali silang. Karena angkanya 2 dan 1, jadi kita kali silang dengan 1 dan 2. Sehingga rumus senyawa yang terbentuk adalah Mg-nya ada 1 dan Cl-nya ada 2. Sehingga rumus senyawanya adalah Mg-nya 1, Cl-nya 2. Jadi MgCl2 ya. Untuk soal yang kedua, cara pengerjaannya sama seperti yang barusan. Kita tuliskan dulu konfigurasinya, lalu kecenderungannya. Nah, kalau 2 berarti melepas 2 ya. Lalu kalau valensinya 6 menerima 2. Nah, karena elektron yang dilepas dan diterima sama, yaitu 2, jadi kalinya 1 saja ya. Jadi kalau yang dilepas dan diterima sama, jadi kalinya sama, kali 1. Jadi rumus senyawa yang terbentuk adalah MgO. Mg-nya 1, O-nya juga 1 ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan menuliskan struktur Lewis dari senyawa kovalen ya. Contoh soalnya seperti ini. Tuliskan struktur Lewis dari NH3. Diketahui nomor atom N sama dengan 7 dan H sama dengan 1. Nah, kalau kalian yang sudah hafal golongan-golongan masing-masing unsur, jadi contohnya N itu golongan 5, jadi titiknya ada 5, lalu H golongannya 1, jadi titiknya ada 1. Nah, silahkan langsung digambarkan titik-titik Lewisnya ya. Nah, tapi kalau kalian yang belum hafal golongannya, kalian harus terlebih dahulu menuliskan konfigurasi elektron dari masing-masing unsur. Jadi 7N itu 25. Kita pakai konfigurasi yang kelas 10 ya. Lalu H itu karena nomornya 1 jadi konfigurasinya 1. Nah, jadi valensi N adalah 5 dan valensi H adalah 1. Jadi kita tuliskan di sini N titiknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang jomblo ada 3 ya. Nah, yang 3 ini kita pasangkan dengan H, yaitu sebanyak 3 atom ya. Jadi ini H yang pertama, ini elektronnya, elektron H itu kan 1 ya. Ini elektron H 1, lalu ini elektron H 1. Lalu kita pasangkan, dan pasangkan. Jadi seperti ini struktur Lewisnya. Kemudian yang kedua, kita akan menuliskan struktur Lewis dari H2O. Diketahui nomor atom H sama dengan 1 dan O sama dengan 8. Kita buat dulu konfigurasinya ya. 1H itu 1, lalu O itu 26. Jadi valensi H 1 dan valensi O adalah 6. Kita tuliskan dulu O-nya ya. O itu sebagai atom pusat. Jadi titiknya atau valensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang jomblo ada 2 ya. Nah, yang 2 ini dipasangkan dengan H. H elektronnya 1. Ini pasangkan, lalu H1 lagi disimpan di sini, pasangkan. Nah, seperti ini struktur Lewisnya.